Di intinya itu Gus Yahya sama sekali tidak menyebut nama Habib Lutfi bin Yahya. Udah ngaku aja di depan publik, kami bukan keturunan Nabi, kami berhasil grup G berdasarkan kajian hasil tes DNA yang sudah dilakukan oleh beberapa anggota kami, dan kami bukan keturunan Nabi. Kami warga negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan mengikuti bagaimana reaksi Gus Fuad Pleret ketika mereaction pidato Gus Yahya Khalil Stakuf di acara hari ulang tahun Muslimat Nahdlatul Ulama, di mana beliau menyebut bahwa kali ini Gus Yahya itu dalam sambutannya tidak menyebut nama Habib Lutfi, tidak seperti biasanya dalam sebuah sambutan itu kan menyebut dengan memberikan penghormatan kepada para tokoh. Tetapi kali ini menurut Gus Fuad Pleret dia tidak menyebut sama sekali. Nah, bagaimana ulasan daripada Gus Fuad Pleret terkait dengan pidato itu? Apakah itu sengaja dilakukan atau itu adalah hal yang kelupaan saja? Ya, hanya saja bahwa ini adalah acara besar, ya. Apalagi tokoh sekaliber Habib Lutfi yang tentu bagi NU itu sudah mendarah daging, ya, sehingga dalam acara-acara tertentu pasti akan diberikan penghormatan, apalagi dia one team press. Nah, seperti apa ulasan daripada Gus Fuad Pleret ini, kita simak sama-sama. Ada video menarik dari Harlah Muslimat NU, ya. Jadi intinya itu Gus Yahya sama sekali tidak menyebut nama Habib Lutfi bin Yahya. Ya, kita dengarkan dulu aja ini. Ini cepatkan biar tidak terlalu menghabiskan banyak data, ya. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang kami hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang kami hormati Ibu Negara keempat Republik Indonesia Nyai Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Ahyar, yang kami hormati. Ini agak buffering-nya tak cepat kayak. Jadi intinya itu nanti bisa dicek sendiri di banyak portal, di banyak channel, ya. Gus Yahya Khalil Stakuf sebagai ketum PBNU sama sekali tidak menyebut nama Habib Lutfi bin Yahya. Dan di situ juga yang perlu kita garis bawahi bahwa Gus Yahya Khalil Stakuf beberapa kali menekankan mengenai kesetaraan di dalam berwarga negara. Beliau contohkan antara Bunyai dengan Mbak Bakul, tergabung dalam Fatayat, semua itu pokoknya setara di dalam keindonesiaan sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga negara Nahdliyin. Dan ini menurut saya itu sangat eksistensial, gitu, ya. Jadi sama saja saya maknai bahwa bagi Gus Yahya Khalil Stakuf ketua PBNU, Habib itu sudah dihapus dari NU. Jadi NU nggak butuh Habib. NU nggak butuh Habib. NU sudah menghapus Habib. Dengan simbol Habib Lutfi pun tidak disebut namanya. Semuanya sama sebagai warga negara Indonesia, semua sama sebagai warga Nahdliyin, gitu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yang ditingkatkan derajatnya, yang dinaikkan derajatnya oleh Allah itu adalah orang beriman dan seberapa berilmu, bukan seberapa bernasab, gitu. Dan akramakum indallah atqakum, yang paling baik diantara yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Al ulama warasatul anbiya, ulama lah yang meneruskan para nabi, bukan orang yang ngaku-ngaku sebagai durian nabi dan hari ini terbukti palsu, gitu. Dan bagi saya ini sekaligus ya agak sedikit melegakan saya lah, setelah beberapa bulan lalu saya secara terbuka mengajukan
surat permohonan kepada beliau Gus Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketum PBNU untuk menonaktifkan semua Habib-Habib Ba'alwi dari struktural NU, dan ini dijawab oleh beliau dengan apa, secara tidak langsung beliau menyampaikan pesan bahwa tenang bro, Habib di NU sudah saya hapus. Nggak ada Habib-Habiban. Apalagi sudah, nah, kemarin itu kan saya mengajukan beberapa alasan mengenai mengapa Habib itu harus dinonaktifkan dari PBNU, dan termasuk juga apa, surat terbuka saya kepada Presiden kita Bapak Joko Widodo untuk menonaktifkan Habib Lutfi bin Yahya sebagai One Team Press, karena diduga Habib Lutfi bin Yahya itu melakukan sejumlah kebohongan publik, membelokkan nasab beberapa leluhur kita, makam leluhur kita, kemudian juga diduga membelokkan sejarah Nahdlatul Ulama dan sejarah Indonesia. Ini menurut saya harus saya garis bawahi, maka beberapa vlog yang saya rencanakan pun belum saya bikin, termasuk yang sudah saya rancang dengan Gus Fakih sahabat saya itu belum saya bikin, karena ini saya dahulukan gitu, karena ini bagi saya penting sekali gitu, dan ini pelajaran untuk semua Nahdliyin, instruksi batiniah secara Nahdliyin bahwa sudahlah, karena Habib-Habib Ba'alwi itu sudah terbukti melalui kajian saintis DNA bahwa mereka sama sekali bukan dzurriyyat Nabi, mereka berhaplogrup grup G, yang artinya itu Yahudi Ashkenazi. Dan kajian kitab nasab juga sudah berkali-kali di hasil kajian nasab, kajian kitab nasabnya Kiai Ahmad juga sudah berkali-kali dijelaskan ulang oleh banyak aktivis Nahdlatul Ulama, banyak Kiai Nahdlatul Ulama, Gus-Gus seperti Kiai Nur Hiyat, Gus Aziz dan yang lain-lain gitu. Dan lo banyaklah menjelaskan. Jadi mari kita menerima kenyataan ini bahwa mungkin para pendahulu kita, termasuk Kiai Wahab Asrullah, termasuk Guru Sekumpul, itu pernah dalam tanda petik itu mengisyaratkan bahwa Habib itu keturunan Nabi, ya, karena beliau itu ya sehebat-hebatnya wali kutub atau apapun itu bukan Nabi, bukan Rasul, bisa keliru. Dan karena pada waktu itu juga untuk mengkonfirmasikan husnudzon beliau kepada Habib yang aku keturunan Nabi itu tidak mudah. Jangankan kalau untuk menghubungi Narkoba Internasional, mau haji aja susah. Dan belum ada ilmu DNA. Nah, sekarang sudah ada ilmu DNA, sudah hubungan internasional sudah mudah. Narkoba Internasional juga sudah menyatakan bahwa Ba'alwi itu, Habib-Habib Ba'alwi itu bukan keturunan Nabi, dan terkonfirmasi dengan hasil tes DNA yang ada gitu, bahwa mereka itu bukan keturunan Nabi, keturunan Arab pun tidak, keturunan Nabi Ibrahim pun tidak, tapi mereka itu Yahudi Ashkenazi itu. Keturunan Nabi Ibrahim pun tidak, apalagi kok sampai ngaku keturunan Nabi, itu kebangetan gitu. Dan ini kenyataan ini harus diterima, dan ya sebelum semua hal menjadi tidak terkontrol gitu, menurut saya sekali lagi saya menyerukan kepada Taufik Sekap, Ketua Rabithah Alawiyah, ngaku aja di depan publik bahwa kalian itu bukan keturunan Nabi, udah selesai. Kalau kalian mau ngaku itu, ya kalian akan diterima sebagai bagian dari keluarga besar warga negara Indonesia. Tapi kalau kalian masih ngengkel, masih ngeyel, masih terus-menerus mendoktrin, masih terus-menerus mempolitisir, memframing dan lain-lain, ya nanti kalau ada apa-apa ya jangan salahkan putra-putri bangsa Nusantara. Ini berkali-kali saya sampaikan, dan ini kembali ke isyaratnya Gus Ketum PBNU, Gus Yahya Khalil Stakuf itu, bagi Gus Ketum sudah nggak ada Habib itu. NU nggak butuh Habib itu. Dan ini jelas sekali sambutannya, nanti bisa didengarkan sendiri-sendiri di banyak channel, termasuk di Kompas, di NU online dan lain-lain gitu. Bahwa NU itu memang nggak ada hubungannya dengan Habib. Dan sudah berkali-kali sejak dulu saya bilang bahwa Habib itu akhir-akhir ini hanya menjadi benalu atau kanker bagi Nahdlatul Ulama, dan para muhibbin Habib yang sadarlah itu. Yang juga termasuk Habib itu, dia resiko di dunia ada, resiko di akhirat ada, pemalsuan ini, penipuan ini, mengenai klaim dzurriyyat Nabi ini yang ternyata terbukti palsu, itu hentikanlah.
ada nanti kita khawatirkan ya, kalau kalian nggak percaya sama akhirat ya setidaknya kalian khawatirlah dengan kemungkinan siksa di dunia gitu, dan bahwa ya itu tadi ya, segala kemungkinan kan bisa terjadi. Nah sebelum terjadi ya kita ya watawasau bil haq watawasau bis sabr gitu. Kalau mau ya kita ingatkan, kalau enggak ya gimana, udah nggak bisa dihentikan. Jadi penyesalan kan datang belakangan, sebelum semua terjadi, sebelum ada banyak peristiwa misalnya seperti di Rohingya kan gitu. Lebih baik dicegah, lebih baik segera Rabita Alawiyah secara resmi lewat Taufik Segaf dan kawan-kawan, nggak usah banyak cincong lagi, udah ngaku aja di depan publik, kami bukan keturunan Nabi, kami berhaul grup G berdasarkan kajian hasil tes DNA yang sudah dilakukan oleh beberapa anggota kami, dan kami bukan keturunan Nabi, kami warga negara Indonesia yang keturunan imigran Yaman yang didatangkan oleh penjajah kolonial Belanda. Saya kira putra-putri bangsa Nusantara akan bisa menerima, sebagaimana putra-putri bangsa Nusantara juga bisa menerima keturunan dalam tanda petik itu bule-bule yang keturunan dulu orang-orang Belanda yang tertinggal di sini ya, apa istilahnya ekspatriat atau apa karena saya juga banyak punya santri bule-bule yang orang tuanya dulu itu ya memang Belanda, memang bagian dari penjajahan Belanda, tapi mereka ya dalam tanda petik itu bisa menyelesaikan diri menjadi warga negara WNI gitu dengan baik gitu, dan diterima, dan ya semuanya baik. Tapi nggak sok-sokan, nggak merasa kalau istilahnya Gus Yahya dulu itu jangan sok gitu loh, jangan sok di Nusantara ini putra-putri bangsa Nusantara ini tuan rumah gitu ya. Itu ya, tapi ya terserah. Assalamualaikum.